Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prox. Di segmen review kali ini aku bakalan bahas produk dari brand yang wow banget dan ini sempat viral di mana-mana. Udah banyak juga yang request buat aku cobain, dan sebenarnya janji awalku adalah aku bakalan pakai produk ini selama 2 minggu. Tapi ternyata keterusan. Ini udah masuk minggu ketiga dan kayaknya mungkin udah pada ngeh juga ya perbedaannya. Makin kesini kulitku terlihat lebih oke dan makin pede gitu buat bare face-an, karena emang efeknya beneran kelihatan banget di kulitku. Dan ya gak jadi 2 minggu, tapi ternyata ini aku terlalu enjoy menikmati prosesnya di kulitku. Jadi ini udah totalnya hampir 3 mingguan aku nyobain skincare ini. Skincare-nya Something. Ada 3 produk yang aku pakai dari Something untuk AM dan PM skincare rutinku. Pertamanya tuh aku paling penasaran sama si level 1%-nya retinolnya Something. Pengen nyobain itu, tapi kayaknya lebih oke kalau misalnya aku nyobain 2 produk lainnya juga. Dan ternyata setelah digabungin ketiga produknya Something ini di kulitku, hasilnya bener-bener jadi wow, bombastis gitu. Karena terlihat bedanya dari bulan kemarin. Udah pada nggak juga lah, karena udah banyak juga nih yang nanyain ya di Instagram story aku pakai rangkaian skincare rutinnya apa aja gitu. Nah, secara lengkap dari minggu kemarin plus hari ini nih penyempurnaannya, aku bakalan bahas soal lebih detail skincare dari Something yang lagi rutin aku pakai. Nah, sebelum lanjut aku bahas dengan lebih detailnya, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya. Udah. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke perkenalan soal kulitku dulu kali ya. Let's go. Sebelum aku bahas dengan lebih detail soal ingredients dan produk yang aku pakai, aku mau jelasin dulu kalau kondisi kulitku yang terkini di usia yang hampir, berarti udah jalan 31 tahun, udah mau menuju 31 tahun, sekarang 30 tahun. Kulitku ini ada di kondisi yang terbaik saat ini dibandingin pas usiaku 20-an. Apalagi pas abis melahirkan ya. Sebulan terakhir makin baik lagi, mungkin udah pada enggak juga lah ya. Karena kalau bare face tuh bener-bener kelihatan apa ya, beda lah gitu dari biasanya gitu. Mau pakai filter Instagram story ataupun enggak, tetap kelihatannya sama aja gitu, sama-sama. Duh, pokoknya aku merasa skincare rutinku tuh nggak sia-sia gitu, emang kelihatan bedanya. Nah, aku mau jelasin dulu kalau untuk kondisi kulitku itu lebih ke normal to dry. Tapi kalau misalnya T-zone pas lagi hate itu lebih oily, nggak tahu kenapa, mungkin hormonal juga kali ya. Nah, kalau U-zone apapun kondisinya bakalan tetap kering kerontang, tapi udah nggak separah yang lalu-lalu ya. Apalagi bulan terakhir udah makin oke sih. Ini aku bakalan kasih lihat detailnya nih kulitku sekarang. Aku pakai concealer tapi di under eye doang di sini tuh kelihatan ya lipetannya. Tapi selebihnya aku hanya pakai sunscreen doang. Karena ini filmingnya aku siang, jadi aku nggak make upan sih, cuma pakai blush on aja langsung ditimpa gitu di atas sunscreen. Udah. Dan aku tuh bukan penggemar bedak, jadi ya udah. Ini hitungannya, kalau untuk aku, hitungannya masih tetap aku ngeliatin kulit asliku alias half bare face. Sekarang aku bakalan langsung lanjut ngebahas produk Something yang lagi rutin aku gunakan 3 minggu ini sesuai urutannya. Let's go. Kita bahas dari produk yang pertama, Hyaluronic B5. Aku pakai produk ini langsung setelah beres toner. Kemasannya model botol, terus tutupnya model pipet gitu ya, ada pipetnya, jadi mempermudah sebenarnya buat ngontrol seberapa banyak kita butuh produknya untuk diaplikasikan ke kulit wajah kita. Teksturnya light, cair banget gitu. Dan emang biasanya aku tuh selalu menggunakan tahapan skincare itu melihat dari teksturnya juga, yang mana yang paling gampang terserapnya itu yang aku duluin. Untuk kandungannya, sebenarnya hampir semua skincare-nya Something ini yang aku gunakan ya, kandungannya tuh bener-bener kompleks, dikit gitu, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu banyak. Aku suka nih skincare ingredients yang kayak gini. Kenapa? Karena kita bisa langsung fokus produk ini kegunaannya untuk ini, produk ini untuk ini gitu, dan meminimalisir iritasi juga. Terus aku juga sempat cek ingredientsnya pasti dari Cost DNA aja. Nih aku bacain ya. Intinya sih emang Hyaluronic B5 ini fungsinya tuh buat ngejaga kelembapan kulit, yang dimana sangat aku butuhkan ya. Nah, untuk Hyaluronic B5 ini pemakaiannya bisa dibarengin bergandengan gitu dengan produk yang kandungannya air. Pokoknya makin banyak kandungan air kalau dipakai berbarengan dengan Hyaluronic B5 ini, efek melembabkannya tuh makin
pol-polan gitu loh di kulitku. Makanya aku pakai langsung setelah toner gitu. Jadi kayak masih lembab-lembab gitu. Langsung aku pakai Hyaluronic B5. Wah, itu bener-bener ngelembapin kulitku, bener-bener pol banget. Nah, untuk produk setelahnya ya, setelah Hyaluronic B5 ini sebenarnya nggak ada acuan harus pakai ini itu, nggak ada. Karena emang kandungan Hyaluronic B5 ini bisa banget digabungin dengan semua skincare ingredients apapun. Gabung dengan vitamin C, oke banget. Malah kalau misalnya digabung dengan vitamin C ini bisa jadi penyeimbang gitu loh. Berikutnya niacinamide, ini salah satu produk dengan kandungan yang wah, nggak boleh banget aku skip dan wajib selalu ada di dalam rangkaian skincareku ya. Karena kalau untuk fungsi ini selain melembabkan juga bisa memperkuat skin barrier. Kira-kira gini penjelasannya, semakin tipis skin barrier kita, makin banyak masalah kulit yang muncul ke permukaan. Contohnya kayak iritasi, merah-merah gitu, jerawat, dan lain sebagainya. Makanya aku selalu pakai niacinamide. Apalagi kalau misalnya di step awal aku mau pakai exfoliating toner, terus nanti terakhir pakai retinol, ini selalu ada di sela-selanya ya, di antaranya. Karena aku ngerasanya kalau udah pakai niacinamide di kulit juga ya bakalan aman aja gitu. Terus pastinya ini bikin kulit jadi terlihat lebih cerah, tapi bukan berarti yang langsung wah berapa level lebih naik shadesnya gitu, nggak kayak gitu. Cuma beda aja, kelihatannya jadi lebih fresh aja mungkin ya. Kalau aku ngerasanya gitu sih, lebih kelihatan lebih fresh gitu, lebih cerahnya tuh lebih oke, kamu nggak kusam kayak gitu loh. Intinya sih bikin kulit jadi anti kusam-kusam club. Untuk detail ingredientsnya, lagi-lagi aku ngeceknya dari Cost DNA yang aku baca ini ya. Emang hampir rata-rata kan produk something itu kan ingredients listnya nggak terlalu panjang ya. Jadi untuk manfaat dan step pemakaiannya tuh of course lebih mudah gitu. Terus dengan kayak gini juga jadi ya seperti aku bilang tadi, meminimalisir iritasi. Tapi balik lagi sih, segentle-gentlenya sebuah ingredients, efeknya di kulit tiap orang itu bakalan beda karena kondisi tiap orang itu kan beda-beda ya kulitnya ya. Nah, ini di urutan kedua skincare ingredientsnya itu kan ada allantoin ya. Itu yang aku bilang tadi, fungsinya untuk memperkuat skin barrier kita si allantoin itu. Sekarang lanjut ke produk berikutnya yang paling ditunggu-tunggu, level 1 retinolnya something. I know kalian pasti nggak sabar kan buat aku bahas dengan lebih detail untuk produk ini, ya kan? Oke. Langsung kita ke level 1 retinol something, kita bahas dengan lebih detail. Nah, ini aku mau ngasih info tambahan. Kalau retinol itu, sebelum lebih lanjut nih, retinol itu adalah turunannya tretinoin. Mohon maaf kayak lagi ngomongin kerajaan ya, ada turunan-turunan tahta dan lain sebagainya. Tapi emang retinol tuh banyak banget turunannya gitu loh. Terus kan banyak juga yang bilang, kayaknya pakai retinol ini nggak boleh gabung sama ini, retinol itu nggak boleh gabung sama produk itu gitu. Yang terpenting tuh kita harus tahu dulu ingredientsnya retinol yang satu ini tuh turunannya siapa. Jadi kita tuh nggak bisa langsung judge produk ini nggak boleh berpasangan sama skincare A, B, C gitu, nggak bisa. No, it's a big no. Untuk semua produk skincare something yang aku punya ini 20 ml dan menurutku ini very convenient banget. Ya karena emang dipakainya kan dikit-dikit ya. Jadi menurut aku untuk ukuran 20 ml ini sangat cukup banget. Kecil tapi kemasannya sleek banget. I love it. Teksturnya cair. Walaupun ini ada aromanya yang bener-bener light banget gitu aromanya ya, nggak terlalu nusuk, enak banget lah gitu. Untuk aromanya bener-bener kayak fruity gitu, tapi produknya ini fragrance free loh. Intinya dari aromanya ini nggak ganggu sama sekali. Nah, ini kalau misalnya aku cek dari Cost DNA lagi, of course, untuk ingredientsnya ini termasuk retinol yang gentle ya. Kalau untuk pemakaian pertamanya di kulitku bener-bener nggak kerasa apa-apa, entah kulitku emang badak atau gimana, tapi nggak berasa cekit-cekit, gatel, cercep-cercep kayak produk retinol yang lain. Enggak, ini bener-bener gentle banget di kulitku, dan aku ngerasanya kulitku jadi lebih plumpy, dan finishingnya itu gimana ya, dibilang water base enggak, dibilang oil base enggak, jadi kayak in between gitu loh. Jadi bener-bener ngelembapin tapi nggak lengket. Kalau menurutku ini rasanya kayak abis pakai skincare yang gel base gitu, ngerti kan ya? Makanya untuk something level 1 retinol ini aku pakai di step kedua sebelum terakhir, ngerti kan? Jadi kalau misalnya habis ini ada lagi step berikutnya, dan biasanya biar makin nampol lagi di step terakhir setelah ini aku pakai langsung oil gitu loh, skincare yang oil base. Dari kandungan yang tertera di kemasannya ya, melembabkan, iya banget. Tekstur kulit membaik, iya banget. Look at this. Kemerahan di kulit cepat hilang, iya, karena di sebelah mana ya, aku bahkan udah lupa jadinya di sebelah mana sini, apa sini sempet ada merah-merah, dan
lenyap dalam waktu kurang dari 3 minggu. Warna kulit lebih merata, iya. Untuk aku yang kulitnya gampang belang kalau kena panas matahari, iya ini membantu banget sih. Walaupun mungkin masih ada satu titik belang, tapi setidaknya sekelilingnya udah mulai makin rata gitu loh warnanya. Jadi misalnya kalian ada yang kulitnya hipopigmentasi, kalau hyper itu kan berlebihan melanin ya, itulah zat kulitnya berlebihan. Tapi kalau hipo itu kan kekurangan ya. Retinol sungguh membantu sih. Produk ini kalau digabung sama vitamin C, oke banget. Wah, digabung lagi sama hyaluronic B5 sama niacinamide yang tadi aku sebutin sebelumnya, makin nampol. Efek melembabkannya tuh, wah, dapat banget lah di kulitku. Di usiaku yang 30 tahun ini, aku ngerasa kayak efek yang aku dapetin dari berbagai macam skincare ingredients yang aku pelajari satu-satu, rasanya kayak wow banget, trial and errornya panjang banget sampai akhirnya aku paham bahwa mana aja sih kandungan-kandungan skincare yang bisa aku pakai dan mana yang harus aku hindari. Dan mostly yang aku review dan aku bahas di YouTubeku ataupun di semua channel sosial mediaku itu udah aku cobain bener-bener. Dan biasanya kalau ada yang tidak cocok itu aku keep aja sendiri biar aku yang tahu kesedihannya. Ya intinya yang aku share yang bener-bener aku pakai dan cocok di aku aja gitu loh. Balik lagi, untuk semua skincare itu harus trial and error karena kondisi kulit orang itu beda-beda. Yang nggak cocok di aku mungkin cocok di kalian, yang cocok di kalian belum tentu cocok di aku. Balik lagi kayak gitu sih. Oh iya, untuk kemasannya hampir semua skincare-nya Something ini botolnya model drop gitu, jadi ada pipetnya gitu. Intinya sih aku suka sama botol model kayak gini. Sebenarnya ada plus minusnya sih, aku suka karena untuk aplikator yang model drop gini jadi lebih mudah untuk mengontrol produknya kan ya. Tapi kurangnya adalah kalau misalnya kita clumsy, nutupnya kurang rapet, itu ada kemungkinan produknya bisa teroksidasi. Jadi bener-bener harus dipastiin pas nutup botolnya bener-bener rapet banget gitu. Nah kalau misalnya ditanya siapa aja sih yang nggak boleh pakai skincare ini, balik lagi kalau untuk siapa yang nggak boleh, sebenarnya hampir semua ya boleh nyobain gitu ya, boleh pakai karena harus trial and error sendiri kan ya. Tapi untuk ibu hamil harus diskusi dulu dengan dokter kandungan masing-masing untuk lebih meyakinkan diri lagi sebelum pakai semua skincare sih ya menurutku. Itu dia skincare review aku, review skincareku untuk skincare lokal something yang lagi hype di mana-mana. Aku tahu di antara kalian pasti ada yang nungguin aku buat review ini. Mungkin kondisi kulitnya sama atau permasalahannya sama. Semoga review aku bisa menjawab kegundahan kalian dan semoga semua informasi yang aku sampaikan bermanfaat. Sekarang aku pengen tahu juga di antara kalian ada juga nggak sih yang udah nyobain skincare something yang barusan aku sebutin nih, yang aku review di video ini, atau mungkin ada skincare something lain yang bisa kalian rekomendasikan ke aku. Bisa langsung share review kalian dan rekomendasi kalian di kolom komen di bawah because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye bye.